Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Binta Fatika Sari dari Prodi Sastra Indonesia kelas 5A. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai penghargaan internasional, yaitu The Pulitzer Prize. Yang pertama yaitu latar belakang. The Pulitzer Prize merupakan penghargaan Amerika yang diberikan untuk pencapaian dalam seni. Penghargaan ini terutama terkait dengan jurnalis, tetapi juga diberikan dalam bidang musik dan sastra. Penghargaan ini dinamakan sesuai dengan Joseph Pulitzer. Beliau merupakan seorang jurnalis terkemuka di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang merevolusi New York World, sebuah koran utama di kota New York. Di bawah Pulitzer, koran menjadi media jurnalisme investigatif, ampuh, dan memberi kontribusi terhadap pelayanan publik melalui berbagai kampanye publik. 1 tahun kemudian, pada tahun 1911, setelah kepergian Pulitzer, Columbia University School of Journalism didirikan. The Pulitzer Prize salah satu dari rangkaian hadiah tahunan yang diberikan oleh Universitas Columbia di kota New York untuk pelayanan publik yang luar biasa dan prestasi di Amerika, jurnalisme, surat, dan musik. Beasiswa juga diberikan, awalnya diberikan dengan hadiah sebesar $500 dari toko surat kabar Joseph Pulitzer, sangat dihargai dan telah diberikan setiap bulan Mei pada tahun 1917. Penghargaan tersebut dibuat oleh Universitas Columbia atas rekomendasi Dewan Pulitzer yang terdiri dari juri yang ditunjuk oleh universitas. Pemenang Pulitzer menerima $10.000 bersama dengan sertifikat mengenai pengakuan prestasi. Setiap tahun 102 juri dipilih oleh Pulitzer Prize Board untuk melayani 20 juri terpisah untuk 21 kategori penghargaan. 1 juri membuat rekomendasi untuk kedua penghargaan fotografi. Sebagian besar juri terdiri dari 5 anggota, kecuali untuk kategori pelayanan publik, pelaporan investigasi, reportase penjelasan, penulisan fitur, dan komentar, yang memiliki 7 anggota. Namun, semua juri buku memiliki setidaknya 3 anggota. Untuk setiap kategori penghargaan, juri membuat 3 nominasi. Dewan memilih pemenang dengan suara mayoritas dari nominasi atau melewati nominasi dan memilih entry yang berbeda setelah 75% suara mayoritas. Dewan juga dapat memilih untuk tidak mengeluarkan penghargaan. Dewan dan juri jurnalistik tidak dibayar untuk pekerjaan mereka. Namun, juri dalam kategori surat, musik, dan drama menerima $2.000 honorium dan setiap kursi menerima $2.500. Hadiah Pulitzer tidak secara otomatis mempertimbangkan semua karya yang berlaku di media, tetapi yang telah dimasukkan secara khusus. Ada biaya masuk sekitar $75 untuk setiap kategori entry yang diinginkan. Entry harus sesuai dengan setidaknya satu dari kategori hadiah tertentu, dan tidak bisa begitu saja mendapatkan tiket masuk karena sastra atau musik. Karya juga dapat dimasukkan hanya dalam maksimal 2 kategori terlepas dari propertinya. Penghargaan Pulitzer untuk kategori surat kabar berbentuk medali emas dengan gambar wajah Pulitzer dan orang yang sedang mengoperasikan mesin cetak. Biasanya surat kabar mencalonkan diri mereka sendiri dengan mengirimkan materi yang relevan bersama dengan formulir pendaftarannya. Agar memenuhi syarat, surat kabar harus dipublikasikan di Amerika Serikat setidaknya seminggu sekali. Tetapi, wartawan yang dinominasikan untuk Pulitzer ini tidak harus orang Amerika. Berikut merupakan kategori Pulitzer Prize. Yang pertama yaitu dalam bidang jurnalistik, terdapat 14 macam, yaitu liputan investigatif, kartun editorial, fotografi breaking news, pelaporan breaking news, explanatory reporting, laporan nasional, kritik, pelaporan internasional, fitur fotografi, tulisan editorial, komentar, pelaporan lokal, penulisan fitur, dan layanan publik. Sedangkan dalam bidang sastra yaitu karya fiksi, drama, puisi, sejarah, biografi, dan non-fiksi umum. Berikut merupakan beberapa pemenang dari penghargaan Pulitzer Prize. Yang pertama yaitu novel yang berjudul The Gold Finds, karya dari penulis Amerika yang bernama Donna Tartt, yang berhasil memenangkan penghargaan Pulitzer untuk kategori fiksi pada tahun 2014.
The, The Goldfinch merupakan salah satu novel terlaris di dunia dan berhasil meraih gelar buku pilihan pada tahun 2013 dari Amazon dengan latar belakang kawasan modern Manhattan, New York. Novel ini bertutur tentang seorang anak yang harus menghadapi kematian ibunya. Universitas Columbia menganugerahkan Pulitzer dan mengatakan bahwa novel ketiga dari Donathan ini ditulis dengan amat indah yang memicu akal dan menyentuh hati. Yang kedua yaitu penghargaan Pulitzer Prize pada tahun 2019 pada kategori fiksi yang berhasil dimenangkan oleh novel The Over Story yang berhasil mengalahkan rival lainnya dan memenangkan penghargaan Pulitzer. Novel karya Richard Powers yang dikenal sebagai novelis yang cerdas. Karakter sentral dalam novel yang diceritakan ini terkait dengan pohon. Penghargaan ini menandai titik tinggi baru dalam peningkatan popularitas novel lingkungan. Novel ini mendeskripsikan sebagai narasi terstruktur yang cerdik, yang berkembang dan berkanopi seperti pepohonan di inti cerita yang keajaiban dan keterhubungannya menggemakan manusia yang hidup di antara mereka. Yang ketiga yaitu penghargaan Pulitzer pada tahun 2021 dalam kategori fiksi dimenangkan oleh novel yang berjudul The Night Watchman karya dari Louis Erdrich. Dalam novel The Night Watchman ini menciptakan dua fiksi yang dihuni oleh karakter-karakter yang mudah diingat dan dipaksa bergulat dengan impuls terburuk dan terbaik dari sifat manusia, menerangi cinta dan kehidupan, hasrat dan ambisi karakter-karakter ini dengan kasih sayang dan kecerdasan. The Night Watchman ini merupakan karya fiksi agung dari kekayaan budaya yang patut dihormati. Selanjutnya yaitu penghargaan Pulitzer pada tahun 2022 yang berhasil dimenangkan oleh James E. James dalam kategori drama yang berjudul Fathom. Sebuah riff yang tidak sopan tentang Hamlet Shakespeare yang tayang perdana pada musim semi tahun 2021 sebagai drama yang difilmkan oleh Teater Wilma Philadelphia, di mana James adalah co-artist director. Drama Fathom digambarkan oleh juri Pulitzer sebagai permainan lucu dan pedih, yang dengan cekatan mengubah Hamlet menjadi pesta barbecue keluarga di Amerika Serikat untuk bergulat dengan pertanyaan tentang identitas, kekerabatan, tanggung jawab, dan kejujuran. Selanjutnya yaitu penghargaan yang berhasil dimenangkan oleh Andrea Elliott, seorang jurnalis Amerika dan staf penulis The New York Times, seorang wanita pertama yang memenangkan Pulitzer dalam jurnalisme dan surat. Dia menerima Pulitzer pada tahun 2007 untuk kategori penulisan fitur serial artikel tentang seorang imam kelahiran Mesir yang tinggal di Brooklyn. Dan pada tahun 2022, ia berhasil meraih Pulitzer Prize dalam kategori non-fiksi umum. Bukunya yang berjudul Invisible Child, Poverty, Survival and Hope in an American City, sebuah karya prosa yang cemerlang dan memukau. Elliott Invisible Child merupakan kisah yang mencengangkan tentang kekuatan ketahanan, pentingnya keluarga, dan biaya ketidaksetaraan diceritakan melalui wadah seorang gadis yang luar biasa. Selanjutnya yaitu penghargaan yang berhasil dimenangkan oleh Joshua Cohen dalam bukunya yang berjudul The Natasha House, An Account of a Minor and Ultimately Even Negligible Episode in the History of a Very Famous Family. Buku ini mengisahkan fiksi tentang pertemuan Harold Bloom dengan Benjamin Netanyahu dan keluarganya, termasuk putranya yang bernama Benjamin Netanyahu, di sebuah perguruan tinggi bagian utara New York pada tahun 1950-an, memadukan sejarah, fiksi, dan humor. Berikut merupakan daftar dari pemenang Pulitzer Prize dalam kategori puisi dari tahun 2000 hingga tahun 2022. Namun, pada tahun 2008 terdapat dua pemenang, yakni
karya dari Robert Harsh yang berjudul Time and Material Poems, dan karya dari Philip Scott yang berjudul Failure. Berikut karya yang berhasil meraih penghargaan Pulitzer Prize dalam kategori non-fiksi umum. Buku yang berjudul The End of the Myth, karya dari Greg Credence. Dewan Juri Pulitzer Prize mengatakan bahwa buku ini luas dan ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah, menyelidiki mitos Amerika tentang ekspansi tanpa batas, dan memberikan konteks yang menarik untuk memikirkan momen politik saat ini. Yang kedua yaitu buku yang berjudul The Undying, karya dari Anne Boyer. Dewan juri mengatakan bahwa buku ini berisi tentang narasi yang elegan dan tak terlupakan tentang kebrutalan penyakit dan kapitalisme perawatan kanker di Amerika. Selanjutnya yaitu beberapa penghargaan Pulitzer Prize pada tahun 2022 dalam bidang jurnalis. Yang pertama yaitu dalam kategori Times Critic yang berhasil diraih oleh Salamis Tyler, Contributing Critic at Large, The New York, untuk tulisan terpelajar dan penuh gaya tentang cerita hitam dalam seni dan budaya populer, karya yang berhasil menjembatani wacana kritik akademik dan non-akademis. Selanjutnya yaitu dalam kategori Times National Reporting yang berhasil diraih Staff The New York untuk proyek ambisius yang mengukur pola perhentian lalu lintas fatal yang mengganggu oleh polisi, menggambarkan bagaimana ratusan kematian dapat dihindari dan bagaimana petugas biasanya menghindari hukuman. Selanjutnya itu dalam kategori Times Investigative Reporting yang berhasil diraih oleh Corey G. Johnson, Rebecca Wallington, dan Ellie Murray untuk pemaparan yang meyakinkan tentang bahaya yang sangat beracun di dalam satu-satunya pabrik daur ulang baterai Florida yang memaksa penerapan langkah-langkah keselamatan untuk melindungi pekerja dan penduduk sekitar secara memadai. Selanjutnya yaitu dalam kategori Breaking News Reporting yang berhasil diraih oleh staf Miami Herald untuk liputannya yang mendesak namun luas tentang runtuhnya kompleks kondominium Camplain Tower South, menggabungkan tulisan yang jelas dan penuh kasih dengan berita yang komprehensif dan pelaporan akuntabilitas. Selanjutnya dalam kategori Tribune Local Reporting yang berhasil diraih oleh Madison Hopkins of the Better Government Association and Cecilia Reyes of the Chicago untuk pemeriksaan tajam terhadap sejarah panjang kota tentang penegakan kode keamanan gedung dan kebakaran yang gagal, yang membiarkan tuan tanah Scoffau melakukan pelanggaran serius yang mengakibatkan tulisan dan kematian yang tidak perlu. Selanjutnya dalam kategori Future Writing yang berhasil diraih oleh Jennifer Chenier of the Atlantic yang berisi tentang potret tak tergoyahkan dari perhitungan kehilangan keluarga dalam 20 tahun dengan ahli menjalin hubungan pribadi penulis dengan cerita dengan pelaporan sensitif yang mengungkapkan jangkauan panjang kesedihan. Sekian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai penghargaan The Pulitzer Prize. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.